mengingatkan semoga semua diskusi dan hasilnya dari, seminar atau Zoom seminar sore ini dapat kita, pelajari dan sangat bermanfaat untuk di kemudian hari, untuk generasi-generasi berikutnya, di samping untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Wiwoko yang telah menyempatkan hadir dan memberikan opening remark pada acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Bayu Ahmad Ghazali. Beliau menempuh pendidikan di University of Al-Azhar Indonesia dengan jurusan teknik industri dengan riwayat volunteer di tahun 2016 sebagai observer. Salah satunya yaitu the leading observer with most counseling in 10 different places. Di tahun 2017 as facilitator and counselor di tahun 2018 beliau melakukan set and properties coordinator at Selawen event celebrating 25th anniversary of AIDS. Dan di tahun 2019 beliau melaksanakan conducted counseling out of Jabodetabek area. Oh ya, sebelum memasuki acara, kita izinkan kami untuk melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, bagi teman-teman yang ingin membuka kameranya, silakan untuk membukakan kameranya. Ya. Kepada teman-teman operator, apakah sudah siap? Oke. Silakan teman-teman yang ingin membuka kameranya. Ayo kita foto bersama. Oke. Oke, baik teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oh, oke. Ini karena ada 5 slide, maka kami akan foto 5 kali ya, teman-teman. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Apakah cukup, teman-teman operator? Oke. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada hari ini, Mas Bayu Ahmad Ghazali dari Yayasan AIDS Indonesia. Kepada Mas Bayu, kami persilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Bayu Ahmad Ghazali dari Yayasan AIDS Indonesia, sharing mengenai HIV/AIDS penanganan. Terima kasih sebelumnya kepada Perhimpunan Pelajar Indonesia Filipina dan juga kepada Pak Teguh Weko selaku atas pendidikan dan kebudayaan Filipina. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai acaranya aja langsung ya. By the way, thanks before kepada Mas Robi telah repot-repot memperkenalkan saya siapa di Yayasan AIDS Indonesia. Thank you Mas Robi. Saya akan share screen ya. Oke.
Tunggu sebentar teman-teman ya. Untuk suara saya sendiri cukup jelas, dan untuk presentasinya apakah sudah terlihat share screen-nya di layar? Kalau untuk suara sudah jelas, Mas. Kalau share screen belum. Share screen belum ya? Oke, baik. Sebentar ya. Baik. Oke. Sudah tampil teman-teman untuk share screen-nya? Belum, Mas. Belum ya? Belum. Mas, ini kami bantukan share screen, gimana? Sebentar ya, jaringan di saya agak sedikit kurang baik. Oke. Baiklah. Saya akan ulangi share screen-nya. Ini Mas, kami bantu untuk share screen, Mas. Oke, tunggu sebentar ya. Ini belum ke yang di awalnya, belum. Sudah muncul? Share screen-nya? Sudah, Mas. Sudah. Sudah, oke. Ya, Baik ya, saya akan full screen ya. Dek, masuk kamar dulu. Oke, Microsoft PowerPoint saya tidak, mohon maaf teman-teman, untuk Microsoft PowerPoint saya tidak merespon. Oke, sip. Baik, sekarang udah muncul ya, udah full screen ya. Sudah, Mas. Sudah full screen ya? Sudah. Oke, baik. Nah, ini teman-teman, hari ini kita akan sosialisasi tentang HIV/AIDS, informasi dasar HIV, stigma, dan penanganannya bagaimana. Oke. Nah, ini dia nih. Kita tuh di Indonesia mempunyai sejarah mengenai HIV/AIDS itu sudah 31 tahun sejak 1987 ditemukan di Bali, teman-teman. Pada saat itu ada turis asal Belanda yang meninggal di Bali di Rumah Sakit Sangla. Ternyata pada saat diperiksa di dalam tubuhnya itu ada virus HIV-nya dan sudah mengalami beberapa gejala penyakit dan dinyatakan masuk ke dalam fase AIDS. Dari situ penularan di HIV di Indonesia sampai saat ini terus meningkat. Artinya nggak cuma pemerintah aja nih yang bisa melakukan peranan untuk mengurangi atau men-stop angka penularan baru di masyarakat, tapi kita juga untuk wajib membantu pemerintah ya teman-teman ya. Bahkan setiap provinsi, setiap kabupaten, dan setiap kota itu sudah terdapat odanya sekarang. Mungkin aja itu biasanya banyak yang kita tidak tahu bahwa tetangga kita ternyata oda ya kalau misalkan diperiksa. Nah, itu yang memang kita belum mengetahuinya sampai sedetail itu. Ini sama kasusnya seperti HIV/AIDS di Indonesia dari fenomena gunung es analoginya, teman-teman. Di Indonesia dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2020 sekarang, HIV-nya itu tercatat angkanya ada di sekitar 377.560 orang yang sudah terinfeksi virus HIV. Dan yang sudah masuk ke dalam tahap AIDS itu ada 121.101 orang. Ini menurut laporan dari Kementerian Kesehatan triwulan keempat, ya, artinya di akhir tahun 2019 kemarin. Oke. Ini adalah data kasus yang tercatat, teman-teman. Nah, maksudnya kayak gimana sih, Kak? Kalau misalkan contohnya gini, kita bayangin aja lagi ke Samudra Antartika gitu, ceritanya lagi jalan-jalan sama keluarga atau sama teman, kita melihat gunung es bahwa wah
Yang kita lihat itu ternyata gunung es besar juga ya. Saya baru lihat gunung es. Tapi ada satu teman lagi yang bilang bahwa gunung es tersebut yang di atas itu sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, ini analoginya adalah data yang tercatat HIV atau AIDS di sini sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang tidak tercatat. Coba bayangkan seandainya seluruh orang Indonesia memeriksakan diri mengenai status apakah dia positif HIV atau udah masuk ke dalam tahap AIDS juga atau enggak. Kalau untuk datanya, bagaimana Kak kalau seandainya jika kita ingin mengetahui angka pasti total keseluruhannya yang terlihat sama yang tidak terlihat? Nah, sebenarnya itu tidak ada, tapi ada pendekatan secara statistik atau pendekatan secara perakiraan dari WHO menyebutkan bahwa jika kita ingin mengetahui jumlah HIV dan AIDS yang sebenarnya di suatu populasi, itu angka yang tercatat dikalikan dengan 100. Nah, contohnya di sini HIV. Pendekatannya bagaimana jika seandainya kita ingin mengetahui total HIV keseluruhan? Pendekatannya adalah angka yang tercatat ini 377.564 dikalikan dengan 100. Banyak dong. Nah, banyak sebanyak itulah yang tidak terlihat sebenarnya. Oke, teman-teman, dilanjut ya. Lalu untuk di data kasus HIV/AIDS ini dibagi per wilayah-wilayah yang populasinya besar banget nih HIV dan AIDS-nya. Untuk di Jakarta sendiri meningkati peringkat pertama untuk populasi HIV/AIDS-nya. Lalu untuk yang AIDS-nya itu yang paling banyak ada di Papua. Kenapa sih Kak kok banyak banget di Jakarta sedangkan AIDS-nya banyak di Papua? Jadi begini teman-teman, kalau di Papua itu akses untuk kesehatan, untuk melakukan terapinya, mungkin di sana aksesnya sangat terbatas sekali, sehingga banyak dari orang-orang atau orang dengan HIV/AIDS di Papua tersebut tidak mengetahui informasi yang jelas mengenai terapi yang akan dilakukan untuk HIV/AIDS ini. Makanya dia masuk ke fase AIDS. Nah, kalau untuk HIV-nya itu kebanyakan di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia, kita tahu. Di sana banyak macam suku, budaya, ras, dan segala macam. Dan di sana pun adalah tempat berkumpulnya untuk melakukan pergaulan dan melakukan perilaku berisiko. Kalau di Jakarta, kenapa sih di Jakarta gitu? Ya memang di Jakarta kehidupan metropolitan yang seperti itu, saking bebasnya mungkin ya. Makanya banyak banget data HIV yang positif di Jakarta. Ini bukan suatu ini ya teman-teman ya, prestasi. Ini adalah suatu bencana juga kalau misalkan makin bertambah. Makanya kita perlu nih harus aktif tahu mengenai HIV/AIDS itu apa, penanganannya bagaimana, dan yang paling penting adalah cara untuk mencegahnya. Oke. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan tentang HIV itu sendiri. HIV adalah suatu virus atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia ya, pada manusia bukan pada hewan. Oke. Nah, kekebalan tubuh di manusia apa? Nah, pokoknya ada ya, sel darah titik-titik gitu. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga kekebalan tubuh kita nggak ada. Maka dari itu kuman bakteri penyakit yang lain gampang masuk dong ke dalam tubuh kita dan berkumpul menjadi satu. Dari yang tadinya seandainya itu tidak mematikan atau penyakit sepele, bahkan itu bisa sampai dengan mematikan jika sel darah untuk kekebalan tubuh kita itu sudah dihancurkan oleh virus HIV ini. Nah, kalau kekebalan tubuh kita udah hancur, terus kuman bakteri penyakit yang lain berkumpul menjadi satu dalam tubuh kita, gimana Kak? Nah, inilah yang terjadi. Yang terjadi adalah masuk ke dalam fase AIDS. Fase AIDS itu singkatan dari acquired, artinya bukan keturunan. Jika ada orang yang positif HIV atau ibu yang positif HIV, anaknya pasti HIV enggak? Belum tentu, karena HIV itu tidak diturunkan secara langsung atau tidak diturunkan secara genetis, teman-teman ya. Lalu immunodeficiency, artinya pertahanan tubuh kita yang berupa imun itu tidak berfungsi dengan baik. Lalu kalau udah begitu gimana? Masuk ke dalam yang S sindrom, memiliki banyak gejala penyakit. Jadi nggak cuma satu, nggak cuma dua, bahkan bisa bermacam-macam. Sehingga contohnya di sini penyakit demam, batuk, diare, itu penyakit-penyakit yang biasanya 4 hari sembuh atau 5 hari sembuh. Tapi kalau udah fase AIDS ini udah masuk, maka dia bisa sampai dengan mematikan.
awalnya sih nggak sembuh-sembuh. Pada akhirnya penyakit tersebut menguras imunnya dia sehingga dia udah nggak punya lagi sistem kekebalan tubuh yang baik untuk survive dan bertahan hidup. Kalau didefinisikan secara bahasa Indonesianya adalah AIDS itu apa sih? AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang mematikan akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Jadi AIDS itu suatu fase atau suatu di mana jangka waktu untuk penurunan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ini bukan suatu penyakit ya, ini adalah suatu fase yang disebabkan oleh virus HIV. Kalau penyakitnya gimana? Penyakitnya ya penyakit bawaan itu sendiri atau penyakit oportunistik. Kayak yang tadi saya sebutkan, demam, diare, TBC, dan lain-lain. Oke. HIV gimana nih? Kalau misalkan masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana sih Kak ceritanya gitu, tiba-tiba bisa masuk? Nah, kan tadi HIV merusak sistem kekebalan tubuh kita. Di dalam tubuh kita, sistem kekebalan tubuhnya itu apa sih? Di dalam tubuh kita, sistem kekebalan tubuh yang paling dirusak oleh HIV adalah sel darah putih. Kalau sel darah putih ini, kita udah tahu dong bahwa fungsinya untuk menghalau kuman bakteri penyakit yang lain agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Bayangkan jika si sel darah putih ini tidak ada karena dimakan oleh HIV. Nah, ini ilustrasinya kalau sel darah putih itu menghalau kuman bakteri penyakit yang lain. Beda ceritanya kalau seandainya ada HIV. HIV ini yang warna ungu ya, yang warna ungu sama yang warna kuning. Nah, yang warna hijau ini biasanya itu kuman bakteri penyakit yang lain atau yang bersembunyi di belakangnya. Biasanya yang kuman bakteri penyakit yang lain ini menunggu momen yang tepat sehingga tubuh kita itu udah nggak ada lagi sel darah putihnya atau sel darah putih kita itu sangat sedikit. Disitulah yang namanya penyakit-penyakit tersebut dinamakan dengan penyakit oportunistik. Artinya penyakit-penyakit yang mengambil kesempatan pada saatnya. Oke. Nah, pada akhirnya teman-teman, kalau seandainya tidak ada kekebalan tubuh, akibatnya menggunakan kuman bakteri penyakit yang lain masuk ke dalam tubuh kita dan berkumpul menjadi satu. Itu masuknya ke dalam fase AIDS. HIV, AIDS, sama nggak sih gitu loh. Ada banyak orang yang bertanya, HIV sama AIDS itu sama Kak? Tapi kalau kita melihat penjelasan atau sharing dari saya yang barusan, HIV dan AIDS itu berbeda. Berbeda dari mana? Udah jelas-jelas yang masuk duluan, yang terjadi duluan itu adalah HIV, baru ada AIDS ya. Jadi HIV itu yang menyerang sistem kekebalan tubuh. AIDS itu adalah fasenya di mana kekebalan tubuh kita udah nggak ada lagi atau hancur, lalu kuman bakteri penyakit berkumpul menjadi satu dan sampai dengan mematikan. Oke teman-teman. Selanjutnya, maaf sebentar. Nah, ini ada gambar-gambar orang, gambar-gambar cairan-cairan. Maksudnya apa sih? Nah, di sini maksudnya adalah HIV itu tidak serta-merta itu gampang menularkan atau mudah banget tertular. Ini adalah gambaran mengenai 3 syarat penularan. Di sini saya mau menekankan bahwa HIV itu bisa menular melalui 3 syarat. Ya, ingat 3 syarat. Hanya melalui 3 syarat. Kalau 2 gimana Kak? Nggak bisa. Ketiga syarat ini harus terpenuhi semua teman-teman. Jadi syarat yang pertama bisa dilihat bahwa ada orang yang berwarna orange. Ini adalah orang dengan HIV positif atau kita sebut dengan ODA. ODHA, orang dengan HIV AIDS, di mana dalam tubuhnya itu udah ada virus HIV-nya. Ya. Tapi teman-teman, jangan kita bilang itu ODA tersebut penderita HIV atau semacamnya yang penyebutannya itu seakan-akan miris banget, penderita gitu loh. Padahal kita lihat bahwa kalau misalkan mereka mendengar kata menderita, itu pasti bakalan menurunkan moralnya. Lebih baik kita menyebut ODA ini dengan ODA itu sendiri, orang dengan HIV AIDS. Ya, jadi tidak boleh mendiskreditkan. Ingat, kita harus mengurangi stigma yang ada. Oke. Selanjutnya itu syarat yang pertama, ada ODA di mana dalam tubuhnya itu ada virus HIV-nya.
Lalu ODA tersebut menularkan 4 media cairan. Nah, 4 media cairan di sini adalah syarat yang kedua. 4 media cairannya apa aja, Kak? Yang pertama cairan vagina, kedua cairan darah, ketiga air susu ibu, keempat cairan sperma. Dan yang terakhir syarat yang ketiga itu adalah orang yang negatif HIV dan dia terdapat lukanya. Lukanya di mana? Pasti bukan di sini ya lukanya ya. Nah, lukanya itu ada mungkin di bagian tubuhnya yang lain, di mana 4 media cairan ini bisa masuk ke dalam jaringan darahnya si orang yang negatif HIV ini agar menginfeksi. Ya, jadi ada 3 syarat ya. Pertama ada ODA, kedua 4 media cairan, cairan vagina, cairan darah, air susu ibu dan cairan sperma. Dan yang ketiga, adanya luka di orang yang negatif HIV. Pada contohnya di sini seandainya ada orang yang mau ini teman-teman, mau menolong orang yang kecelakaan. Ternyata orang yang kecelakaan tersebut adalah ODA. Nah, orang yang menolongnya itu tidak tahu bahwa orang tersebut itu ODA. Tangan dari orang yang negatif ini terkena darah ODA, tapi di tangannya itu tidak terdapat lukanya. Tidak terdapat lukanya ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa orang yang menolong ODA pada saat kecelakaan itu tidak akan terinfeksi HIV. Loh kok kenapa Kak? Kan terpapar darahnya. Kita kembali lagi pada 3 syarat. Syarat yang ketiga itu harus terdapat luka sebagai jalan masuk bagi keempat media cairan ini. Beda ceritanya kalau pada saat nolongin, ternyata tangan dia ada lukanya. Nah, pada lukanya itu bisa masuklah media-media cairan ini sehingga bisa menginfeksi orang yang negatif HIV tersebut. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Semoga bisa dapat dipahami ya. Oke. Next, lalu ada transfusi darah. Kita akan masuk kepada pembahasan perilaku apa aja sih yang bisa menularkan 4 media cairan itu. Secara umum itu bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada transfusi darah langsung, teman-teman. Maksudnya apa sih Kak transfusi darah langsung? Nah, transfusi darah langsung adalah transfusi darah, prosesnya itu tidak melalui proses screening dari petugas kesehatan. Oke. Tunggu sebentar tuh teman-teman ya. Oke. Saya lanjut dulu ya tanpa video saya ya. Oke. Nah, ini mengenai transfusi darah tadi. Kalau di Indonesia itu memiliki transfusi darah yang dilakukan oleh PMI dan dia melalui proses screening teman-teman. Proses screening di sini lalu akan diperiksa secara lab terlebih dahulu. Nah, jika seandainya pemeriksaan lab terdapat virus atau kuman bakteri penyakitnya, salah satunya mungkin ada HIV, darah tersebut itu langsung dimusnahkan dan tidak dapat didonorkan. Kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, dari Yayasan AIDS Indonesia menghimbau agar seandainya jika teman-teman membutuhkan darah, pilihlah darah yang melalui proses screening untuk didonorkan. Oke, good ya teman-teman ya. Next. Oke, tunggu sebentar teman-teman ya, ini nggak bisa di next. Mohon maaf teman-teman, di sini saya sedang mati lampu, padam lampunya. Jadi saya tidak bisa untuk menampilkan video saya ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali. Oke. Oke, selanjutnya untuk pembahasannya itu mengenai cara penularan.
Saya bakalan saya reshare teman-teman ya. Ini ada terjadi kendala untuk ininya. Saya akan reshare kembali PowerPoint-nya. Oke. Biarin mantar aja. Sekarang sudah terlihat Mas Robi untuk PowerPoint-nya? Sudah, Mas, sudah. Oke. Baik, nah yang berikutnya adalah jarum tato, teman-teman. Jarum tato itu bisa menularkan HIV melalui jarumnya, di mana jarum tato yang berbahaya adalah jarum tato yang dipakai secara bergantian. Ini yang biasanya dilakukan oleh tato artis di pinggir-pinggir jalan untuk menghemat budget mereka dalam membeli jarum tato. Mengingat bahwa harga dari jarum tato itu cukup atau relatif mahal. Nah, maka untuk itu dipastikan jika seandainya teman-teman ingin menato tubuh, itu dilakukan di studio-studio atau artis tato yang udah punya license dan dia tahu mengenai untuk cara sterilisasi peralatan jarum atau peralatan tato yang benar. Oke. Berikutnya ada jarum suntik. Nah, jarum suntik di sini yang dimasukkan adalah jarum suntik untuk pemakaian narkoba atau jenis putau ya. Tapi perlu diingat bahwa setiap yang narkoba itu sama membahayakannya karena selain faktor untuk penularan HIV pada jarum suntik, dia juga menimbulkan faktor untuk menghilangkan kesadaran diri sehingga kita melakukan perilaku berisiko yang lainnya. Oke. Selanjutnya ada perilaku yang berisiko yaitu masa perinatal dan menyusui. Perinatal dan menyusui itu perinatal dulu. Perinatal adalah ketika pada saat proses mengandung dan melahirkan. Lalu yang ketiga ada menyusui. Nah, kita bagi per part ya. Kenapa sih ibu yang positif HIV itu bisa menularkan ke anaknya? Pertama, ketika dalam kandungan terlebih dahulu. Ketika si ibu dalam kandungan, mungkin si ibunya mengalami gizi buruk sehingga plasenta yang dimana fungsinya untuk menyaring segala nutrisi yang masuk ke dalam bayi dari ibu ke bayi itu rusak dan di situ terjadi seperti untuk infeksi dan bisa terjadi penularan dari cairan darah juga dan bisa terjadi di situ untuk plasentanya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, karena di sini saya lagi mati lampu dan harus plug in ke electrical untuk laptop saya sebelumnya serahin dulu ke Mas Robi, saya akan move untuk di handphone dulu. Nanti setelah saya login kembali, saya akan beritahu bahwa nanti akan lanjut kembali. Untuk itu, saya persilakan kepada Mas Robi untuk sementara mengambil alih dulu sharing session-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas. Tidak apa-apa. Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah punya pertanyaan, bisa langsung diutarakan melalui kolom Zoom chat kita ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan saya bacakan ya. Oke. Oke, jadi teman-teman, berdasarkan materi tadi, ternyata kasus-kasus yang kita tahu selama ini, kasus-kasus AIDS itu seperti fenomena gunung es ternyata. Ternyata kasusnya itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dilaporkan. Dan juga untuk teman-teman sendiri yang belum tahu apa itu HIV, HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap serangan penyakit. Dan juga untuk AIDS sendiri, AIDS itu singkatan dari
acquired immune deficiency syndrome, yaitu kumpulan gejala penyakit yang mematikan akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, jadi kalau tadi kan sudah dijelaskan kalau misalnya HIV itu virus HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Yang dimana di sini yaitu sel darah putih, sehingga sel darah putih yang tadinya bertugas untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri, virus, dan kuman penyakit menjadi berkurang jumlahnya, sehingga kita jadi gampang sakit. Begitu teman-teman. Dan juga tugasnya tadi, sel darah putih itu tugasnya untuk mempertahankan tubuh dari serangan penyakit. Nah, kalau misalnya sel virus HIV tadi masuk ke dalam tubuh, maka akan menghancurkan sel darah putih itu. Dan sel darah putih sendiri itu tidak bisa melawan virus HIV, teman-teman. Begitu. Nah, kalau untuk cairannya sendiri tadi sudah dijelaskan, cairan yang dapat menularkan virus HIV/AIDS itu, yaitu pertama cairan vagina, yang kedua cairan darah, yang ketiga cairan air susu ibu, dan keempat yaitu cairan sperma. Oke. Oke, apa Mas Bayu sudah bergabung bersama kita? Oke, juga tadi sudah disinggung nih. Oke. Untuk teman-teman operator, untuk di-unmute Mas Bayunya. Iya. Oke. Halo Oke, Mas. teman-teman, kembali Halo. bersama saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena ada pemadaman listrik secara mendadak. Oke, untuk itu saya akan melanjutkan ya untuk materinya. Apakah teman-teman dari PPIF punya materinya? Jika punya, boleh di-share screen? Ada, Mas. Oke. Boleh ya, di-share screen ya. Oke, teman-teman panitia, apa bisa dibantu? Oke, ada teman-teman? Oke, saya akan coba untuk lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk perilaku beresiko selanjutnya, itu tadi kan kita sudah sampai jarum suntik. Kita lagi menjelaskan tentang masa perinatal dan menyusui. Nah, ketika perinatal itu bisa menyebabkan penularan HIV dari ibu ke anaknya melalui plasenta yang rusak karena si ibunya mengalami gizi buruk atau terlalu kecapean. Lalu yang kedua, itu dari proses persalinan yang normal. Di mana proses persalinan yang normal ini dapat menularkan cairan vagina dan cairan darah secara langsung kepada kulit bayi yang masih tipis atau kepada kelopak mata bayi. Lalu yang terakhir melalui air susu ibu, di mana air susu ibu ini bisa sangat berbahaya jika seandainya dilakukan mixed feeding atau pemberian susu formula dan makanan pendamping yang lain pada saat menyusui dengan ASI. Nah, bagaimana sih Kak kalau seandainya si ibu positif ini pengen anaknya negatif? Oh, kalau misalnya itu gampang aja. Yang penting itu konsultasi ke dokter, diterapi dengan obat ARV secara teratur, dijaga kesehatannya, lalu pada saat proses melahirkan pada saat proses melahirkan, itu dianjurkan untuk melakukan proses secara sesar. Ketika proses menyusui, dilakukan proses menyusui secara eksklusif 6 bulan tanpa makanan pendamping yang lainnya.
Jika seandainya bisa ya, tapi kalau misalkan masih worry, alternatifnya itu diharuskan untuk memakai susu formula, di mana susu formulanya itu murah, dapat dijangkau di mana-mana, dan stok ketersediaannya itu dapat bisa kita dapatkan di hari apa saja. Oke? Lalu berikutnya adalah hubungan seksual. Hubungan seksual itu terbagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Oke, di hubungan seksual ya. Hubungan seksual ada 3 jenis, ada oral, vaginal, dan anal. Di mana pada saat oral, itu bertemunya penis dengan mulut, di mana terjadi pertukaran antara, mungkin bisa terjadi karena lecet si penisnya, dan terjadi ejakulasi di dalam mulut. Lalu untuk yang vaginal sendiri itu proses penetrasi normal, bertemunya penis dengan vagina, dan yang terakhir ada anal, bertemunya penis dengan lubang anus. Di mana kalau misalkan lubang anus itu tidak terdapat cairan volume seperti yang ada di vagina, ada cairan vagina. Kalau di anus itu juga secara anatomi teksturnya itu untuk melancarkan jalur keluar suatu benda, di mana feses ya bendanya ya. Bayangkan jika seandainya itu dipaksa masuk oleh benda tumpul atau ya benda-benda yang lainnya. Karena teksturnya itu tidak memungkinkan untuk dari anus tersebut untuk masuk, tidak melancarkan untuk masuk. Oke, boleh di next berikutnya, silakan kakak admin. Nah, itu kan tadi yang menular teman-teman. Ternyata HIV juga ada yang nggak menular loh. Apa aja sih yang nggak menular? Silakan. Next. Oke. Nah, ada fasilitas umum, makan bersama, berjabat tangan, gigitan nyamuk atau serangga. Contohnya di fasilitas umum kita masuk di bandara atau di stasiun, kita masuk toilet ternyata ada darahnya. Kita udah ngelihat darah aja kan takut dan nggak mau untuk memakai toilet tersebut ya. Nah, kalau untuk itu juga kita melihat kepada 3 syarat. Kalau kita biasanya memakai fasilitas umum, jika seandainya kita tidak ada lukanya, kita nggak apa-apa kok. Ya kita nggak worry gitu aja. Kalau ada makan bersama, artinya dari air liur itu tidak juga menularkan HIV. Lalu berjabat tangan, di mana jabat tangan biasa juga enggak, dan gigitan nyamuk. Kalau nyamuk itu kan notabene adalah mengisap darah bukan memumpah darah. Jika seandainya ada pertanyaan, Kak kalau misalkan seandainya nyamuk itu habis hinggap di oda terus hinggap di orang yang negatif HIV gimana caranya? Pertanyaannya, apakah nyamuk itu mau bagi-bagi darah? Contohnya dari darah oda, misalkan darah odanya nggak enak, buang di orang yang negatif HIV darahnya. Kan nggak mungkin juga kayak gitu. Nyamuk punya pikiran kayak gitu. Nah, selain itu, darah jika seandainya udah di luar inangnya, udah di luar tubuh manusia, maka HIV tersebut tidak bisa survive. HIV itu memakan sel darah putih pada manusia, di mana sel darah putih dalam manusia itu tidak terdapat pada nyamuk. Next berikutnya. Silakan Kak. Oke. Ada berpelukan, berciuman, bekerja bersama. Tapi kita perlu perhatikan bahwa berciuman itu tidak tidak bisa bebas kita lakukan juga. Dalam arti berciuman tidak menularkan melalui air liur teman-teman ya. Tapi air liur juga bisa menularkan loh. Notabene seluruh cairan tubuh jika seandainya oda itu terdapat HIV-nya, tapi konsentrasinya itu tidak banyak, konsentrasinya itu hanya sedikit. Kalau seandainya dari air liur membutuhkan konsentrasi 3/4 galon, 3/4 galon, bayangkan. Banyak sekali dong ya. Nah, baru bisa menularkan dan harus ditularkan secara bersamaan 3/4 galon tersebut. Nggak mungkin dong. Nah, tapi berciuman jika seandainya ciumannya itu terjadi French kiss, gigit-gigitan sampai berdarah, atau giginya sampai copot, berlumuran darah. Nah, itu yang paling berbahaya karena ada luka ya, ada luka, bisa bertukar darah di situ. Oke. Selanjutnya next Kakak. Nah, next lagi boleh? Oke, ini ada perjalanan HIV menuju ke AIDS, di mana contoh kasusnya ada seseorang itu memakai jarum suntik jenis narkoba. Pada keesokan harinya, dia periksa ke dokter. Dia ingat bahwa yang pakai bareng dengan dia adalah temannya yang positif HIV atau ODA. Lalu pada hari pertama diperiksa ternyata darahnya tuh negatif. Tapi pada saat dokter bilang, tenang aja, jangan tenang dulu maksudnya, jangan tenang dulu. Kalau HIV itu mempunyai window period di mana 3-6 bulan harus dilakukan cek secara berkala untuk memastikan apakah kamu benar-benar positif atau negatif. Nah, pada bulan ketiga ternyata si orang ini periksa kembali dan ternyata dinyatakan kelihatan sehat tapi udah positif.
pada saat itu pula dokter menganjurkan bahwa kamu harus minum obat ARV atau antiretroviral. Diminumnya secara teratur, itu ada 2 kali sehari, ada 1 kali sehari, dan tidak boleh telat. Nah, jika seandainya telat, maka virusnya itu resisten dan dosis ARV-nya itu bertambah menjadi ke lini 2. Dan itu udah tidak gratis lagi biasanya. Lalu ternyata si orang ini bandel nggak mau minum obat ARV. Maaf Mas Bayu, mungkin bisa ngomongnya bisa dipelankan sedikit. Teman-teman kita banyak yang kesulitan gitu Mas. Oh iya, mohon maaf. Baik, slow but sure Mohon ya. maaf Mas. Iya, nggak apa-apa. Thank you Mas Robi. Silakan, Jadi, Mas. nah di bulan ketiga ini teman-teman, pemeriksaannya udah positif, dianjurkan untuk minum obat ARV. Karena obat ARV ini dirasa ribet minumnya 2 kali sehari, ada juga dosis tinggi 1 kali sehari, maka si orang ini nggak mau minum obat ARV. Karena dokter udah bilang kalau udah kena obat ARV, maka dikonsumsi obat ARV seumur hidup. Kenapa kok seumur hidup? Karena HIV tidak bisa dibunuh oleh obat ARV. Fungsi dari obat ARV sendiri adalah untuk melapisi sel darah putih kita agar tidak bisa diserap protein atau sel-sel yang dibutuhkan untuk HIV berkembang atau bereplikasi. Nah, jadi obat ARV ini bukan untuk membunuh virus HIV, tapi fungsinya adalah menonreaktifkan virus HIV terhadap sel darah putih. Kurang lebih seperti itu. Sehingga lanjutan fungsinya adalah untuk menekan laju pertumbuhan HIV dalam tubuh sehingga sel darah putih kita bisa meningkat. Imun kita bagus lagi. Itu poinnya. Nah, kita kembali kepada cerita orang yang tadi. Di bulan ketiga orang yang tadi itu bandel nggak mau minum obat. Lalu berjalan sampai dengan 5 tahun, sampai ke 8 tahun, dia mulai mengalami gejala-gejala fisik. Yang pertama berat badan, turun secara mencolok. Kedua, sering merasa lelah. Ketiga, sering demam disertai keringat tanpa sebab yang jelas. Lalu yang keempat, pembesaran kelenjar di leher, ketiak, dan lipatan paha. Tapi teman-teman, semua gejala-gejala itu bukan menjadi patokan awal bagi kita untuk menilai seseorang apakah positif HIV atau tidak. Satu-satunya cara untuk tahu tentang positif atau enggaknya itu melalui hasil atau surat tes HIV-nya itu sendiri. Ya, yang dikeluarkan oleh pihak kesehatan atau petugas kesehatan setempat. Next, Kakak boleh lanjut. Silakan. Sehingga nih pada tahun ke-6 sampai tahun ke-10 aja, dia udah masuk ke dalam tahap AIDS. Di mana tahap AIDS ini udah nggak ada lagi dia mempunyai gejala udah mempunyai lagi sel darah putih atau sistem kekebalan tubuh. Sehingga dia bisa meninggal karena penyakit-penyakit yang berkumpul dalam tubuhnya tersebut ya. Oke. Boleh di next? Silakan. Oke. Jangan Dek. Nah, lalu ada grafik CD4. Ini CD4 itu adalah jenis sel darah putih yang dimakan atau makanan utama dari HIV. Nah, ini kalau misalkan kolom yang 0 sampai dengan 1600, yang sebelah kiri ke atas ya, kolom yang vertikal ya, itu adalah jumlah CD4 yang biasanya yang dipunyai oleh manusia pada umumnya. Berkisar antara 1000 sampai dengan 1600. Ini yang terjadi pada orang yang positif tadi, di mana dia mempunyai timeline 1 sampai 10 tahun untuk yang grafik yang horizontal itu adalah timeline-nya, di mana grafiknya itu turunkan teman-teman ya. Dari tahun keberapa aja itu udah mulai gejala-gejala penyakit yang lain. Sampai dengan CD4-nya itu sudah tidak ada lagi atau 0. Itu tanpa Maaf obat Mas, ARV. Ya. Mas Bayu, maaf, waktu kita tinggal 2 menit lagi, apa bisa disingkat saja penjelasannya? Boleh, ya. Boleh. Boleh dilanjut ya. Siap. Dilanjut ya. Jadi pada intinya obat CD4 ini digunakan untuk menekan laju pertumbuhan virus. Nah, saya mau kasih aja ini bagaimana kita mau untuk mencegah HIV, melakukan rumusan ABCDE. Boleh di next ke slide ABCDE, silakan teman-teman. Nah, oke, next. Lanjut lagi, terus sampai muncul ABCDE.
Oke, oke, oke. Oh, nggak ada ya? Oke. Ya udah kalau gitu. Langsung aja A, B, C, D, E ya. E-nya itu, A atau A-nya itu adalah abstinence, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Lalu B, ada B itu be faithful, saling setia terhadap pasangan. Yang C, use kondom, atau menggunakan kondom bagi pasangan yang salah satunya udah positif HIV, agar yang salah satunya lagi tidak tertular. Yang D, don't use drugs, any drugs. Nggak boleh gunakan narkoba jenis apapun. Dan yang E, equipment, menggunakanlah peralatan yang steril. By the way, WHO mempunyai pesan bahwa kita harus melakukan getting to zero. Untuk merealisasikan getting to zero itu terbagi menjadi 3 zero. Zero yang pertama adalah zero HIV, new HIV infection atau 0 angka penularan yang baru. Zero yang kedua adalah zero related AIDS to death, atau kita mengurangi angka kematian karena dia udah masuk ke dalam tahap AIDS. Yang zero yang ketiga itu zero di stigma and discrimination. Jadi nggak boleh kita memiliki pandangan buruk terhadap ODA sehingga kita mempunyai aksi pengucilan terhadap ODA. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada Mas Robi. See you. Oke, terima kasih Mas, luar biasa sekali materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menanyakan di kolom Zoom chat. Nanti pertanyaannya akan saya bantu bacakan ya. Oke, Mas, di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama yaitu ada yang bertanya nih Mas, kalau misalnya apakah berhubungan seks melalui dubur lebih beresiko kena HIV dibanding melalui vagina atau seks oral, Mas? Halo, Mas Bayu. Halo, ya, baik. Langsung dijawab nih. Iya, langsung saja, Mas. Baik kalau gitu. Sebenarnya kalau untuk faktor resiko itu bergantung kepada populasi seberapa persen atau seberapa banyak yang melakukan hubungan seks tersebut secara anal. Hubungan seks secara anal juga kan sekarang trennya itu tidak hanya laki-laki seks dengan laki-laki, tapi juga ada laki-laki seks dengan perempuan, itu juga bisa dengan anal. Dan faktor resikonya ini memang besar. Kenapa disebut besar? Karena untuk lubang anus sendiri, sorry to say, itu tidak seelastis vagina. Kan tadi sudah saya sempat singgung juga bahwa struktur atau lapisan struktur dari anus tersebut itu melancarkan benda agar keluar dari anus. Untuk melancarkan benda keluar dari anus, bukan melancarkan benda masuk ke dalam anus. Maka bayang dong kalau misalkan masuk itu kayak dipaksa, sehingga akan terjadi luka-luka. Nah, kalau untuk faktor resikonya sendiri itu sebenarnya relatif, tergantung kepada data kasus di suatu lingkungan, apakah banyaknya itu bagaimana. Oke, Mas, kita lanjut saja terima kasih. ke pertanyaan kedua, yaitu bayi yang baru lahir dari ayah dan ibu yang positif HIV, apakah anak tersebut lahir dalam keadaan positif HIV atau setelah mendapatkan ASI dari ibu kandungannya? Gimana, Mas? Oke, baik Mas Robi. Jadi anak tersebut secara biologisnya itu HIV karena tidak diturunkan secara genetik, maka secara lahirnya dia tidak tidak positif HIV. Kalau dia positif HIV, bisa kemungkinan pada saat proses melahirkan dia terpapar melalui proses yang normal ya Mas Robi ya. Dia terpapar darah dari ibu, cairan vagina itu masuk ke dalam kelopak mata, atau ketika bayinya itu kepalanya ditarik, ketika dibantu untuk keluar dari rahim, terjadi lecet di kulit kepalanya, sehingga darah dari si ibu bisa tertular. Dan untuk dari air susu, nih kalau misalkan dari air susu, kalau ibu positif HIV bisa menyusui nggak? Bisa, asalkan ada syaratnya. Syaratnya itu menyusui ASI eksklusif selama 6 bulan, tidak boleh didampingi atau diberikan pendampingan dengan makanan pendamping yang lain seperti bubur bayi atau ASI. Contohnya misalkan, kan selama 6 bulan nih ya, harus kasih ASI. Di bulan kedua dan bulan ketiga pakai ASI. Bulan ketiga, coba pakai susu formula. Bulan keempat, coba pakai gado-gado yang lain-lain gitu. Aduh, jangan. Ya, itu pasti bakalan beresiko banget. Nggak canda kakak. Nah,
Tapi pada intinya di situ kalau harus mau ASI selama 6 bulan. Pemerintah Indonesia, by the way tadi saya sudah sebutkan kalau misalkan proses melahirkan itu yang sesar, kalau mau menyusui itu ASI eksklusif selama 6 bulan, tapi pemerintah menganjurkan untuk memakai susu formula. Asalkan susu formulanya itu harganya murah, mudah didapat di toko mana aja, aman bagi bayi, bayinya itu tidak alergi. Kadang ada bayi yang alergi terhadap susu sapi, maka alternatifnya kita berikan susu formula yang berbahan dasar soy atau tidak mengandung laktosa atau lemak sapi. Lalu dan ketersediaannya pun bisa ada kapan saja. Kurang lebih seperti itu, Mas Robi. Oke, Mas. Ini Ya. langsung saja, Mas, pertanyaan selanjutnya yaitu banyak yang menyatakan menderita HIV atau AIDS itu ditularkan dari masalah moralitas dan kemaksiatan. Salah satu stigma tersebut adalah bahwa orang yang tertular HIV atau AIDS itu adalah para pekerja seks dan kaum homoseksual yang berujung kepada diskriminasi. Nah, bahkan nih, Mas, untuk para tenaga kesehatan sendiri melakukan perilaku diskriminatif nih terhadap teman-teman kita ODHA ini, sehingga menyebabkan teman-teman kita ini tidak nyaman dan mengintimidasi secara psikologis hingga ogah untuk berobat dan trauma. Ini gimana, Mas, untuk memutus rantai stigma tersebut? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Robi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup bagus di mana bisa membangun awareness kita terhadap stigma dan diskriminasi. Kalau aku mau bahas dulu tentang stigma. Stigma itu kan pandangan awal atau bisa saya konversi menjadi niat, ya. Niat kita untuk mendiskriminasi. Kalau diskriminasi adalah aksi perbuatan yang nyata, hasil dari niat tersebut. Kalau niatnya udah jelek, pasti hasilnya bagaimana? Nah, pasti jelek juga. Itu sama seperti stigma atau pandangan buruk terhadap Oda. Padahal Oda tersebut itu berhak mendapatkan kehidupan yang layak seperti manusia pada umumnya. Mereka yang berbeda hanya terdapat virusnya aja dan mengonsumsi obat ARV setiap hari. Tidak ada kata penderita bagi mereka dan kita sama-sama aja kok, kita juga butuh makan. Sama halnya seperti itu. Nah, untuk menanggapi yang bagaimana kalau misalkan seandainya masih perilaku diskriminatif tersebut di lingkungan masyarakat. Kalau untuk di petugas medis sendiri sebenarnya itu harusnya udah nggak ada, tapi itu kembali lagi kepada daerahnya masing-masing bagaimana SOP atau prosedural dalam menangani HIV dan AIDS, khususnya untuk ODA, khususnya untuk anak dengan HIV dan AIDS, ataupun untuk lingkungannya. Biasanya setiap wilayah atau setiap daerah itu tidak merata, karena ini kurangnya informasi dan konseling dari masyarakat luas dan mungkin mereka kurang dalam mengakses informasi tersebut. Nah, makanya sekarang Yayasan AIDS Indonesia ini dalam menyambut Hari AIDS Dunia mempunyai program namanya Relawan Nasional. Kita kan namanya Yayasan AIDS Indonesia. Mungkin waktu kemarin-kemarin kita lebih concern ke Jabodetabek karena berbagai keterbatasan. Sekarang itu kita udah melebarkan sayap dengan program Relawan Nasional ini agar informasi HIV/AIDS ini, stigma dan penanganannya itu sampai di masyarakat luas, bahkan sampai dengan ke pelosok-pelosok. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Robi. Oke, silakan. Mas. Ini ada lagi pertanyaan nih, Mas. Dari laporan dari UNAIDS atau program PBB untuk HIV/AIDS menyebut situasi penanganan HIV di Indonesia masih jauh dari kata mumpuni, bahkan menjadi salah satu yang terburuk di Asia Pasifik. Meski pemerintah sudah memiliki program khusus penanggulangan HIV, tetap setiap tahunnya makin cukup besar. Mengapa hal itu terjadi, Mas? Seberapa serius pemerintah dalam melakukan penanggulangan dan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan? Oke, berarti ini kita mengacu pada program pemerintah ya, Mas Robi ya. Mas. Nah, program pemerintah sendiri di sini itu kembali lagi kepada daerah masing-masing seperti yang saya bilang. Di setiap daerah itu mempunyai program atau unit penanganan HIV dan AIDS-nya, terutama untuk bagian penyuluhannya itu masih berbeda-beda informasinya. Mungkin informasi di daerah A sama di daerah B itu sangat minim atau berbeda. Ada informasi yang kurang. Misalkan di daerah Jakarta informasinya lengkap ya sampai dengan program pencegahan dari ibu ke anak. Tapi untuk
contohnya mungkin di Papua sana, program pencegahan dari ibu ke anak itu sangat kurang. Nah, selain itu juga kan kita berbicara tentang supply chain dan sustainability dari obat ARV tersebut. Itu kembali lagi kepada pemerintah untuk mendistribusikannya. Kalau seandainya selama ini ada yang kurang untuk mengakses obat ARV-nya, biasanya itu dilakukan subsidi silang atau rujukan ke eh, pusat kesehatan yang memang sudah menjadi daftar di mana ada obat ARV tersebut di situ. Nah, program pemerintah sendiri salah satunya kan itu tadi PPIA. Selain itu juga ada bimbingan dan konseling. Dan sekarang kalau udah di kota-kota besar seperti Jabodetabek, di setiap puskesmas itu mempunyai unit penanganan HIV/AIDS secara khusus tersendiri. Seperti saya pernah contohnya visit ke Puskesmas Kelapa Gading, di sana itu ada dokternya, ada perawatnya, bahkan mereka lebih expert soal mengenai cara menangani ODA dan sudah hafal bagaimana dosis-dosis takaran obat ARV yang biasa diminum oleh ODA tersebut. Selebihnya sih kayak gitu Mas Robi, karena mungkin dari masyarakat itu sendiri kurang mengakses informasi dan tidak memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut sebagai bahan untuk kita mencari tahu lebih dalam mengenai HIV/AIDS. Jadi timbullah mungkin lebih makin banyak. Karena kita aja dengar HIV/AIDS sama kayak dengar COVID yang baru-baru loh Mas Robi. Contohnya, wah ada COVID nih, COVID 3 hari aja orang bisa langsung meninggal. Pada nyatanya ada orang yang pernah terkena COVID biasa-biasa aja tuh katanya kalau misalkan terkena COVID. Nah itu udah takut duluan, udah takut untuk menggali informasinya tuh dari situ. Itu adalah stopper untuk mencari tahu informasi atau pengetahuan yang lebih dalam lagi. Belum lagi seandainya ada update informasi mengenai HIV dan AIDS dan penanganannya. Jadi kami pun dari Yayasan AIDS Indonesia sebagai fasilitator sering melakukan kalibrasi knowledge untuk mengenai masalah HIV, terutama dari obat ARV itu bagaimana, terus cara tes viral load, CVT itu bagaimana, dan lain-lain. Makanya kita selalu update untuk informasi tersebut agar kita sebagai fasilitator juga bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Terima kasih Mas Robi, kayak gitu aja. Oke Mas, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi sudah disinggung tentang masalah COVID-19 ya. Bagaimana rantai manajemen pelayanan kesehatan bagi ODAH? Apakah terdampak pandemi COVID-19? Apakah ada tantangan pengobatan untuk HIV/AIDS di masa pandemi ini? Dan juga apakah pengobatannya tetap terjamin untuk teman-teman kita ini, Mas? Oke. Ya, seperti itu. Baik. Pertama untuk pengobatannya sendiri ya, pengobatannya apakah terjamin atau tidak? Kalau pengobatan itu sendiri untuk obat ARV tetap dipasok atau disuplai, tapi mungkin di sini agak sedikit agak punya protokol khusus aja ketika udah masuk ke COVID-19. Kayak mungkin ada pengecekan dari sebelum itu kayak rapid test dulu mungkin untuk mengambil obat ARV dan ada berkas-berkas khusus di setiap instansi itu. Untuk mengambil obat ARV tersebut itu juga proseduralnya berbeda-beda di setiap instansi kesehatan. Tapi kalau untuk di puskesmas itu hampir rata sih. Yang penting ada surat dia menyatakan diri bahwa dia positif HIV dan ada hasil tesnya. Kalau secara chain manajemennya dari situ sih tidak ada kendala, tapi mungkin pada saat ada COVID-19 mungkin akan lebih ini aja ya akses untuk ketemu petugasnya dan masuk ke dalam instansinya tersebut, itu lebih panjang protokolnya sih. Oke, Kurang Mas. lebih gitu Mas Robi. Iya. Bisa dijelaskan ya Mas secara singkat saja tentang prosedur gitu ya, bagaimana misalnya untuk teman-teman kita yang masih mungkin takut gitu ya, untuk prosedur pengecekan gitu-gitu, mungkin ada biayanya kah? Atau mungkin teman-teman yang masih umur 18 tahun apakah harus ditemani orang tua seperti itu Mas? Ada nggak Mas prosedur seperti itu? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kalau prosedur ya berarti ya prosedur untuk pengecekan apakah seseorang positif HIV atau enggak. Yang pertama pasti dia itu mempunyai rasa insecure bahwa
dia pernah melakukan perilaku apa aja nih belakangan ini gitu yang pertama. Terus yang kedua, dia itu harus, memenuhi syarat VCT VCT ya, VCT. V adalah voluntary, artinya, atas kesediaan diri, bukan dari paksaan, bersifat voluntary. Lalu C, ketika udah mau melakukan C, C itu apa? C itu adalah konseling atau curhat-curhat bersama petugas kesehatan ataupun psikolog yang udah berjaga di, unit tersebut. Jadi mengenai curhat, bagaimana sih, atau ceritanya kenapa kok kamu bisa sampai sini dan mau melakukan tes HIV. Nah, diceritain deh panjang lebar segala macam. Habis konseling gitu, eee, nanti diputusin apakah mau tes sekarang atau nanti gitu. Biasanya ada juga habis curhat, misalkan awalnya berani kan, udah voluntary nih, udah datang, udah berani. Ketika udah selesai curhat 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 curhat, dia malah nggak berani, dia nggak jadi tes. Ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga yang langsung tes. Kebanyakan sih, itu yang langsung tes karena mereka itu lebih yakin terhadap hasil, lebih baik prevent atau, lebih baik prevent daripada nanti kecolongan. Kalau misalkan udah seandainya konseling nih dan dia mau tes, lalu dilakukanlah testing, VCT ya, T-nya itu adalah testing. Testing-nya tersebut itu berbagai macam, ada yang rapid test, ada yang viral load. Kalau yang viral load itu biasanya diambil sampel darah, lalu dites dengan, alat atau zat kimia tertentu, itu biasanya PCR, polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction artinya apakah ada virus di dalam darah tersebut dan seberapa banyak reaksinya di dalam darah tersebut. Bisa aja dari satu sampel darah, misalkan satu botol serum beberapa cc darah, itu terdapat, 1000 HIV-nya. Itu adalah sampel, coba bayangkan ada berapa cc darah dalam tubuh kita, bisa jutaan bahkan miliaran virus kalau seandainya, eee, mungkin darah kita diambil semua. Ya nggak mungkin juga sih darah kita diambil semua ya teman-teman. Nah kalau untuk yang di bawah umur ya pasti itu didampingi dengan orang tua, Mas Robi. Kalau misalkan udah cukup umur, terus dia berani, ya udah sendiri aja. Tapi kalau nggak pede, mungkin bisa ditemenin pacar atau sahabat atau siapa, keluarganya yang bisa dia percaya mengenai kerahasiaan dari hasil tes HIV tersebut. Ya, Oke Mas, kalau untuk yang, untuk di bawah umur sendiri, apa nanti akan diberitahukan kepada orang tuanya begitu Mas, kalau misalnya dia datang sendiri gitu? yang di bawah umur ya. Iya, Nah, kalau misalkan itu juga karena itu sifatnya confidential, saya kurang, tahu mengenai ke sana. Tapi kalau seandainya kita berpikir dari common sense aja, seandainya di bawah umur contohnya 16 tahun, terus dia periksa sendiri, pasti itu bakalan di-tracking dari instansi kesehatannya, di-tracking keluarganya siapa, orang tuanya siapa, nanti someday akan diberitahu bahwa anak tersebut itu, positif HIV. Mungkin akan diketemukan juga dalam satu ruangan dari orang tua dan anaknya. Bisa terjadi hal seperti itu. Berbagai macam dinamikanya. Mas Robi, silakan. ya. Mas, ini ada lagi Ya, pertanyaan, tentang masalah identitas, mengapa identitas penderita HIV/AIDS itu dirahasiakan, sementara penderita lain, semisalnya penderita COVID-19 boleh dipublikasikan? oke. Mas. Ya, Nah, itu game change-nya. Game change-nya itu saya kurang tahu. Tapi kalau COVID itu kan bisa sembuh, Mas Robi. Kalau HIV itu kan kita tahu tidak akan bisa sembuh. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia total keseluruhan, tetangga, sahabat, semuanya itu belum bisa menerima sepenuhnya jika seandainya orang yang dia kenal positif HIV. Bayangkan jika seandainya nih untuk mencegah, diskriminasi ya, bayangkan jika seandainya ada orang yang tahu tetangganya itu positif HIV, tapi dia itu kurang informasi, dia itu besar kemungkinan akan mengucilkan orang yang dia kenal tersebut. Bahkan dia akan mencibir atau biasanya bergosip kepada tetangga-tetangganya yang lain sehingga terjadilah pengucilan di suatu wilayah. Tak beda jauh aja itu banyak banget sekarang enggak sekarang sih, di kemarin-kemarin itu beberapa bulan yang lalu, murid-murid SD, sekolah dasar, SMP,
bahkan sampai yang belum masuk sekolah itu dikucilkan dari lingkungan masyarakatnya, karena masyarakat tersebut belum tahu mengenai informasi dasar HIV/AIDS dan penanganannya. Nah, kalau misalkan kita jawab, "Kenapa sih?" gitu, "Kenapa sih, Covid aja bisa diaplikasiin, HIV enggak?" Covid Covid kalau misalkan seandainya udah sembuh dikucilkan nggak? Paling beberapa bulan didiemin dulu, habis itu udah, ditanya-tanya lagi, "Mas gimana, udah sembuh apa belum?" Kalau HIV gimana? "Mas udah Benar-benar. sembuh apa belum?" Nah, Balik lagi ke stigma ya Mas berarti balik ya? lagi ke stigmanya, betul Mas Robi. Oke, oke. Kalau ini Mas ada pertanyaan lagi nih, Iya, terkait, obat, ARV atau retroviral. antiretroviral itu. Itu kan akan wajib diminum ya, Iya, seumur hidup. Eee, apakah ada efek samping seperti itu Mas, untuk, penderita sendiri dan juga apakah ada, oke obatnya untuk, ODAH yang untuk anak Mas? Gimana Mas? oke. Nah, Iya, kalau Mas Robi, kalau untuk masalah, efek samping dari obat ARV atau antiretroviral, itu tergantung kepada metabolisme dari si pasiennya tersebut. ARV adalah penamaan aja, jenis obat atau campuran biochemical-nya itu beda-beda setiap pasien. Yang mengetahui adalah dokter. Pasien harus diberikan dosis, biochemical atau obat yang ini, pasien A. Nanti pasien B berbeda lagi, ada ini. Nah, kalau seandainya metabolismenya kuat, imunnya bagus, itu hampir tidak ada gejala. Tapi kalau masih belum siap menerima dosis dari obat ARV, mungkin biasanya akan mengalami ini ya, apa Mas, eee, sering merasa ngantuk cepat banget kalau misalkan habis minum obat ARV, terus alergi kulit, ketombean bisa terjadi kayak gitu, dan lain-lain, tergantung pada metabolismenya. Lalu untuk yang anak itu ada obat ARV sendiri. Obatnya itu biochemical-nya memang beda dan dikhususkan untuk anak. Sehingga obat tersebut mendukung mendukung untuk anak dalam masa pertumbuhannya. Kalau kita misalkan teman-teman kepo banget gitu, gimana sih kehidupan anak dengan HIV dan AIDS. Nah, anak dengan HIV/AIDS itu mengalami pertumbuhan yang relatif, lambat dibandingkan anak pada umumnya, karena imun mereka itu yang kurang. Maka dari itu obat ARV-nya juga sekaligus untuk mendukung pertumbuhan dari imunnya sendiri. Ada macam-macamnya obat ARV-nya untuk anak tuh, dari bayi juga udah ada, biasanya itu ya ada yang berupa sirup, ada yang berupa, puyer, serbuk, dan lain-lain. Karena kembali lagi kalau obat ARV itu sifatnya adalah acceptable, mampu diterima oleh pasiennya tersebut. Gimana dong kalau misalkan seandainya nggak diterima terus nggak mau minum obat ARV? Karena misalkan contohnya, obat ARV-nya saya nggak suka nih yang bentuknya kapsul, maunya yang tablet aja. Aduh, gimana deh itu? Nah, itu kembali lagi kepada dokter karena, obat ARV tersebut juga harus harus bersifat acceptable. Terima kasih Mas Robi, kurang lebih seperti itu. oke Mas, itu Mas ya berarti, untuk anak-anak sendiri udah ada tersedia berarti ya, obat Udah, ARV dalam bentuk sirup ya tadi ya? ya, Ini Mas ada pertanyaan lagi terkait, ARV dan juga, apa sih, pemerintah, peran peran pemerintah gitu. Seberapa, besar peran pemerintah sekarang itu dalam menanggung, atau menolong teman-teman ODH ini dan juga, apakah ARV tahap 2 itu ditanggung sendiri? oke, Gimana Mas? baik, terima kasih Mas Robi. Nah, untuk pemerintah sendiri sih dalam membantu teman-teman ODA, itu udah pasti dalam pemberian obat ARV ya. Obat ARV lini pertama itu gratis, dan sekarang kabarnya, untuk lini kedua pun itu udah gratis. Yang nggak gratis itu lini ketiga atau dosis yang lebih tingginya lagi. Baiklah Mas, Iya, ini ada lagi Mas bertanya tentang, PrEP. Apakah PrEP sudah ada di Indonesia Mas? PrEP. Ya. Bentar ya Mas Robi ya.
PrEP dalam arti di sini apa, Mas? Mungkin jenis pengobatan ya, Mas, ya? Oke, 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 oke. Oke. Nah, PrEP ini sendiri sih udah preparation artinya ya, maksudnya ya. Preparation Oke. dalam untuk jika seandainya ada orang positif HIV. Itu sudah ada, Mas. Kalau untuk PrEP itu ada programnya itu, program 1, program 2, program 3, program 4 dari lingkungan masyarakat luas sampai dengan lingkungan yang terkecil di rumah tangga. Di Indonesia itu sudah ada. Kalau untuk lebih detailnya lagi, mungkin teman-teman bisa mengakses dari Kementerian Kesehatan. Terkhusus untuk di unit penanganan di HIV/AIDS atau di penyakit menular seksual, biasanya itu udah include di situ program-programnya. Sudah ada, Mas Robi. Oke. Untuk pasokan sendiri gimana, Mas? Untuk ketersediaan dari ARV sendiri ini, bagaimana upaya untuk menstabilkan rantai pasokan, apalagi kan terlebih di situasi COVID-19 ini? Baik, Mas Robi. Kalau untuk di ranah situ, jujur, to be honest, dari SNS Indonesia sendiri belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Mungkin di sini pun saya tidak berani menjelaskan karena di sini otoritas saya tidak sampai sana dan saya juga tidak berintegrasi ke sana. Mungkin seandainya kita akan next time kita akan bahas lagi lebih lanjut sehingga kita bisa mengadakan sharing session berikutnya, Mas Robi, mengenai hal ini. Silakan. Oke, baiklah, Mas. Ini ada lagi, Mas, mungkin tentang hubungan seks sesama jenis, Mas. Apakah Yep. lebih beresiko terhadap HIV? Oke. Kalau untuk sesama jenis ya, Iya, Mas. artinya sesama jenis itu sebenarnya itu kembali lagi juga itu relatif kepada lingkungan sekitar karena lingkungan itu adalah faktor yang paling berpengaruh pada pergaulan atau pola hidup seseorang atau suatu kelompok. Nah, lebih berisikonya atau enggak, ya jawabannya itu kembali lagi pada perilaku yang ada di lingkungan tersebut. Jika seandainya di lingkungannya itu memang populasinya banyak yang sering melakukan hubungan seks sesama jenis, biasanya itu laki-laki seks dengan laki-laki. Nah, itu biasanya ya kemungkinan banyak karena kita tahu bahwa tadi sudah jelaskan bahwa sifat anus bagaimana dan jika masuk penis bagaimana, pasti beresiko. Kalau jawabannya pasti beresiko. Ya. Siap. Teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya, bisa langsung bertanya dan langsung mengetikkan saja di kolom Zoom chat dan akan saya bacakan. Ini, Mas, mungkin waktunya tinggal sedikit lagi. Ini pertanyaannya tinggal sebentar. Ini, Mas, mungkin pertanyaan tentang tes HIV itu sendiri yang viral load. Yep. Ya. Ini ada yang bertanya, tes tersebut yaitu tes jumlah virus mengukur berapa banyaknya human immunodeficiency virus atau HIV dalam darah. Yep. Itu kapan, Mas, harus menjalankan tes tersebut dan bagaimana prosesnya? Oke. Dan apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah menjalankan tes tersebut? Oke, baik, Mas Robi. Ya. Nah, kalau kita punya pertanyaan, kapan sih gitu kita harus tes? Kita harus melihat lagi kepada slide di mana perjalanan HIV dan AIDS. Nah, kalau kita lihat bahwa HIV dan AIDS itu kelihatannya ada di 5 sampai dengan 10 tahun. Contohnya gini, Mas Robi. Iya, Mas. Ada seseorang udah melakukan perilaku berisiko, melakukan hubungan seks bebas ya. Seks bebas dengan orang yang tidak diketahui oleh dia. Tapi pada saat udah 5 tahun berjalan, di tahun ke-5 dia mendapatkan informasi HIV dan AIDS tersebut. Di mana udah dikupas tuntas mengenai viral load itu atau tes jumlah virus dalam kandungan darah.
Nah, pada saat itu dia akan melakukan tes HIV. Sebenarnya kalau misalkan dia tahunnya itu di tahun ketiga, tahun kedua, pasti dia juga melakukannya dong. Benar nggak? Nah, jawabannya adalah kapan sih melakukannya? Kapan aja ketika kita sadar harus melakukan tes tersebut. Ketika kita mengingat bahwa belakangan ini, contohnya terjadi suatu suatu perilaku beresiko yang kita sengaja atau yang enggak kita sengaja. Nah, jawabannya bisa kapan aja. Kalau udah kita sadar nih, oh ternyata kemarin juga secara nggak sadar saya baru dapat donor darah dari si B, orang asing gitu ya. Tapi darahnya itu tanpa melalui proses kering terlebih dahulu. Kan tuh orangnya langsung datang aja kan ke sini gitu. Langsung ambil darahnya, terus nggak diperiksa sama PMI dulu. Nah, itu yang bikin worry-nya di situ. Segeralah tes PCT. Kalau udah penangannya setelah tes PCT bagaimana? Setelah tes PCT jika seandainya dinyatakan positif, maka wajib mengonsumsi obat ARV seumur hidup. Dosisnya nih Mas Robi nih, ada yang 2 kali 12 jam, contohnya minum jam 7 pagi, nanti minumnya lagi jam 7 malam. Kan 2 kali 12 jam ya. Nah, ada lagi dosis yang udah diperkuat, yaitu 1 kali 24 jam. 1 kali sehari aja udah cukup. Tapi dosis ini harus disiplin tepat waktu diminum. Jika seandainya nggak disiplin gimana? Kalau nggak disiplin, virusnya bakalan resisten atau kebal terhadap si virusnya. Si obat ARV-nya, virusnya tuh. Jadi contohnya nih, kalau misalnya udah telat, ternyata si virusnya tuh udah menginfeksi sel darah putih duluan, ketimbang si obat ARV tersebut melapisi sel darah putih itu. Jadi udah kecolongan duluan, udah diambil sari-sari sel darah putihnya. Sehingga sel darah putihnya itu udah mati. Nah, kalau seandainya kita dinyatakan negatif, kita syukur gitu negatif, dan kita harus melakukan pola hidup yang sehat, jauhi yang namanya perilaku berisiko. Begitupun yang udah positif dan rajin mengonsumsi obat ARV, hindari perilaku yang berisiko agar infeksinya itu tidak makin parah gitu. Kita juga tahu kalau misalkan COVID harus minum obat ini, obat itu, vitamin ini, vitamin itu. Nah, pada saat untuk ODA pun ketika mengonsumsi obat ARV itu harus melakukan pola hidup yang sehat juga. Sama kok kayak gitu, minum multivitamin juga untuk imun, jaga pola tidur, pola makan, pola kesehatan. Itu setelahnya ya. Kurang lebih seperti itu Mas Robi, sebelum dan sesudah tes tersebut. Oh iya, nah by the way kalau untuk viral load nih, viral load itu dalam darah, kan darah diambil sampelnya ya. Dinyatakan dia positif HIV, itu sampelnya kurang lebih ada 1000 HIV yang terdeteksi dalam sampel darah tersebut. Jika seandainya kurang dari 1000, nah kita kembali lagi ke window period. Bahwa masa inkubasi atau masa pengembangan virus di dalam tubuh tersebut itu membutuhkan waktu 3 sampai dengan 6 bulan. Artinya kalau seandainya viral load kita di bawah dari 1000 pada bulan ketiga, kita ingat bahwa wah iya window period aja 6 bulan. Kita kan baru bulan ketiga, berarti nanti mungkin bulan ke-5 sama bulan ke-6 balik lagi untuk tes viral load untuk make sure bahwa HIV-nya itu sudah tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu masa inkubasinya. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya. Bagaimana untuk kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat atau orang di sekitar kita terkait HIV/AIDS ini? Silakan Mas. Baik, terima kasih. Pelajar atau mahasiswa ya. Yang pasti sih yang pertama, teman-teman itu harus aktif di lingkungannya, menjalankan kegiatan sosial, di mana kalau saya sendiri nih ya, mungkin bisa diadaptasi juga kepada teman-teman. Ketika saya bergaul sama teman-teman luas, segala macam di masyarakat luas, mungkin saya juga pernah ketemu dengan PSK gitu kan.
Maksudnya dalam arti ketemunya itu bukan untuk transaksi ya, tapi ini sebagai untuk penyuluhan ketika di panti sosial. Ya itu pun aplikasikan bahwa seandainya jika ada teman-teman itu menemui perilaku beresiko, disitulah informasi atau pengetahuan teman-teman tentang HIV/AIDS digunakan. Contohnya, ketika akan melakukan tato bersamaan ya, misalkan sekelompok orang gitu, tato yuk kemana? Ke sana, murah tato cuma 20.000 aja, udah bisa gambar jadi sebadan-badan gitu. Waduh murah banget, mau dong. Ternyata pas nyampe, jarum tatonya itu satu jarum dipakai untuk rame-rame. Ada satu orang yang tahu nih mengenai informasi HIV/AIDS itu, tar dulu, yang namanya jarum tato kan bisa menularkan HIV/AIDS. Terus tanya deh, abangnya bisa tahu cara sterilisasi jarum yang bener enggak? Kita kan worry juga tuh jika seandainya dia cucinya itu cuma pakai air, ternyata masih ada kepingan darah di rongga jarumnya mungkin, atau di pori-pori si jarumnya. Itu masih ada kepingan darah yang tertinggal dari pasien tato sebelumnya. Nah, bagaimana? Ketika pas ditanya, "Mas, cara sterilisasi bagaimana?" Cara sterilisasi biasa aja, siram aja pakai air atau enggak rendam pakai air panas, diangkat pakai tisu udah selesai. Nah, kalau di Yayasan Indonesia itu menganjurkan cara sterilisasi yang benar melalui 3 cara. Yang pertama itu dengan direndam dengan alkohol, kalau bisa di atas 70%. Ya. Terus yang kedua, direndam dengan cairan klorin, di mana konsentrasi air dan klorinnya itu klorinnya sekitar 15-25% dalam kandungan air yang terlarut. Yang ketiga, itu direbus dengan air yang mendidih. Ketiga cara tersebut, jika memang alatnya itu bisa dilakukan tiga-tiganya, maka lakukan tiga-tiganya. Tapi ada juga yang nggak bisa lakukan tiga-tiganya. Contohnya seperti alat jarum facial di mana gagangnya itu ada karetnya atau ada plastiknya yang nggak boleh direbus. Nah, itu juga harus diperhatikan. Pokoknya dikombinasi juga bisa cara sterilisasi. Kalau pertanyaannya gimana sih caranya untuk kita sebagai pelajar di masyarakat kayak gimana? Itu kalau kita udah tahu, kita menemui aktivitas sehari-hari, bagaimana mereka beraktivitas, teman-teman kita beraktivitas, kita harus remind mereka mana yang bisa menular, mana yang bisa tertular. Kalau yang menular, itu bisa mencegah bagi kita dan teman-teman yang lainnya agar tidak terinfeksi HIV. Dan kita ngasih tahu yang tidak tertular agar apa? Agar kita bisa hidup berdampingan dengan ODA. Selain itu juga kan kita bisa beribadah dan membangkitkan moral ODA lagi. Ya, Oke, kurang Mas. lebih seperti itu, Mas Robi. Iya, Mas. Oke, Mas. Sampai di situ saja sesi tanya jawab kita kali ini. Mungkin dari Mas Bayu Ahmad Ghazali sendiri, apa ada closing statement dari Mas sendiri, Mas, untuk teman-teman kita sendiri, teman-teman kita di sini maksudnya? Ya. Oke. Nah, baik Mas Robi. Terima kasih juga kepada PPIF ya dan Pak Teguh untuk sharing session ini. Saya mempunyai pesan bahwa jauhi virusnya, bukan orangnya. Mari kita wujudkan visi dari WHO itu mengenai getting to zero, yaitu ada 3 zero. Zero new HIV infection atau 0 angka infeksi HIV yang baru. Lalu ada zero related death to AIDS atau biasa kita sebut dengan 0 angka kematian yang disebabkan oleh atau sudah masuknya ke dalam fase AIDS. Dan yang ketiga, zero stigma and discrimination. Tidak boleh lagi di antara kita ada stigma dan diskriminasi. Jangankan ke ODA, kadang-kadang di kita aja, di orang yang negatif HIV masih ada stigma dan diskriminasi mengenai hal yang lainnya. Jika seandainya teman-teman mempunyai pertanyaan lebih lanjut, bisa follow Instagram kita di @yids dan kunjungi website kita untuk mengetahui artikel-artikel yang sudah kita terbitkan. Kurang lebih sekian ya Mas Robi, jika seandainya ada salah kata dari saya mewakili SNS Indonesia, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih atas waktu dan tempatnya.
Wah, terima kasih banyak Mas Mas Bayu Ahmad Ghazali itu ya teman-teman. Jadi jauhi virusnya bukan jauhi orangnya ya. Oke. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat oleh Ketua Pelaksana kita Laurencia Reni Wibisono kepada narasumber kita Mas Bayu Ahmad Ghazali. Kepada Saudari Laura kami persilahkan. Untuk teman-teman operator untuk bisa ditampilkan. Ya, silakan Saudari Laura. Baik, terima kasih Saudara Robi. Sertifikat ini diberikan kepada Mas Bayu Ahmad Ghazali atas partisipasinya sebagai narasumber dalam webinar PPI Filipina untuk menyambut Hari AIDS Sedunia 2020 dengan tema Kupas Tuntas Kesehatan Seksual, Informasi Dasar HIV, Stigma, dan Penanganan yang diadakan pada hari Minggu pada tanggal 29 November 2020 yang ditandatangani oleh saya sendiri, Laurencia Reni Wibisono, Ketua Panitia, dan Akila Devina Hananto, Ketua Umum PPI Filipina tahun 2020-2021. Terima kasih kepada Saudari Laura. Oke, untuk sebelum menutup acara kita pada hari ini, ada baiknya kita menutup acara dengan memanjatkan doa seraya berharap materi yang telah kita dapatkan dapat berguna dan bermanfaat. Kami persilakan kepada Saudara Muhammad Nur Huda untuk memimpin doa menurut ajaran agama Islam. Kepada Saudara Huda, kami persilakan. Terima kasih, Mas Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak mengangkat kedua tangan kita, seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan hari ini. Allahumma ya Allah, ya Arsyil Azim, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Huda. Kemudian kami persilahkan kepada Saudari Lista Lydia Napitulu untuk memimpin doa menurut ajaran agama Kristen. Kepada Saudari Lydia, kami persilahkan. Ya, saya akan membacakan doa dengan
agama Kristen. Bagi teman-teman yang menganut agama Kristen, boleh ikut berdoa dengan saya. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapak, terima kasih karena Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu, terima kasih untuk materi hari ini Tuhan, terima kasih untuk materi yang sangat-sangat bagus Tuhan hari ini dari Kak Bayu. Berarti semua materi yang sudah kami serap Tuhan Yesus ke dalam otak kami Tuhan. Kiranya ya Bapak, kami dapat bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kami Tuhan tentang HIV dan AIDS Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kami bisa menghapus stigma Tuhan Yesus jelek Tuhan tentang HIV dan AIDS kepada teman-teman kami orang-orang Indonesia dimanapun kami berada Tuhan, kami yang ada di Filipina, kami yang ada di Indonesia, dan kami yang ada di seluruh dunia Tuhan Yesus. Berkati Tuhan orang-orang seperti kami yang ada di sini Tuhan, kiranya Tuhan kami dapat bisa menjaga diri kami Tuhan Yesus, dan juga menjaga orang lain Tuhan Yesus dari penyakit apapun itu ya Bapak, COVID-19, HIV apapun itu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih kepada Saudari Lydia. Teman-teman, untuk link evaluasi sendiri bisa segera diisi sekarang di kolom Zoom chat kita ya. Terima kasih. Terima kasih kepada hadirin dan teman-teman yang sudah ikut hingga akhir acara. Terima kasih juga kami ucapkan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Filipina atau PPI Filipina untuk Mas Bayu Ahmad Ghazali yang sudah menyempatkan waktunya, para tamu hadirin, Pak Teguh Wiwoko, serta pihak-pihak yang terkait yang telah mensukseskan acara kita pada hari ini. Saya Robi Rahman Arsyidiki dan narasumber kita Mas Bayu Ahmad Ghazali pamit undur diri. Nantikan webinar dan kegiatan seru dan bermanfaat lainnya dari PPI Filipina. PPI Filipina, Kekeluargaan, Integritas, Kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Bayu.